Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Jakarta, di depan stasiun Juanda. Nah, jadi dalam rangka lasran atau dinasan terakhir KRL Jalita, KRL seri Tokyo 8500, KRL seri JR 203, dan KRL seri TM 7000, itu di Jakarta Kota diadakan museum KRL, yaitu memajang KRL Jalita. Nah, di dalamnya itu ada tampilan-tampilan sejarah tentang KRL dan 3 seri KRL yang akan pensiun tersebut. Penasaran gimana eventnya? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Nah, untuk video trip dari Probolinggo ke Jakarta menyusul ya teman-teman. Kemarin aku naik Sri Tanjung, turun Lempuyangan, dan lanjut kereta api Gajahwong dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Video tripnya menyusul ya. Oke teman-teman, saat ini KRL yang aku naiki masuk stasiun Jakarta Kota. Mari kita lihat ya rangkaian KRL Jalitanya. Katanya sih ada di jalur 1. Nah, itu dia udah kelihatan KRL Jalitanya. KRL yang saat ini digunakan untuk museum. Oke, saat ini aku telah tiba di stasiun Jakarta Kota. Nah, kali ini aku tidak sendiri teman-teman. Aku bareng Mas Alam nih. Akan lihat museum KRL Jalita yang ada di jalur 1. Nah, ini dia KRL-nya. Wah, rame cuy. Oke teman-teman, jadi seperti ini rangkaian KRL Jalita, KRL seri 8500. KRL ini yang sempat beberapa waktu lalu mengikuti parade KRL pada April 2025 kemarin bersama KRL CRRC, KRL Inka. Nah, ini KRL Jalita. Nah, KRL Jalita ini infonya akan dipensiunkan teman-teman lasran tanggal 16 November 2025. Sekarang tanggal 15, yaitu 1 hari lagi. Nah, jadi pada tahun 2025 ini ada 3 KRL tua yang dipensiunkan, yaitu KRL seri JR 203, TM 7000, dan Tokyo 8500. Nah, yang Jalita ini Tokyo 8500. KRL yang lainnya JR 203 dan TM 7000 itu sudah lasran kemarin tanggal 11. Nah, tanggal 11 kemarin lebih ramai acaranya, yaitu 3-3-nya berjejeran di sini. Tapi sekarang tinggal KRL Jalitanya aja nih teman-teman. Dengan ornamen-ornamen spesial lasran KRL seri 8500. Arigato sejak 2006. Nah, KRL Jalita ini di stasiun Jakarta Kota dipajang mulai tanggal 11 sampai 16 November 2025 karena digunakan untuk museum. Jadi ini banyak orang yang antri untuk masuk ke KRL Jalita ini. Di dalamnya ada pajangan-pajangan tentang sejarah KRL di Indonesia dan sejarah KRL yang dipensiunkan. Nah, museum ini gratis ya. Tinggal daftar aja dan masuk ke dalam kereta. Di stasiun Jakarta Kota ini KRL Jalita juga menghidupkan klakson elektriknya setiap 1 jam sekali. Dan sekarang kalau aku lihat jamnya sebentar lagi teman-teman. Mari kita lihat ya. Nah, itu dia klakson elektriknya guys. Jadi klakson elektrik itu merupakan klakson asli dari Jepang. Nah, sedangkan klakson yang kita biasa dengarkan dari KRL itu merupakan klakson yang sudah ditambahkan di Indonesia sendiri. Sedangkan klakson yang asli dari Jepang itu menggunakan klakson elektrik seperti tadi teman-teman. Unik banget kan? KRL membunyikan klakson elektrik di Indonesia. KRL Jalita ini memiliki 8 kereta dalam satu rangkaiannya. Oke lah, klakson elektrik udah
dibunyikan, langsung saja kita antri untuk masuk ke dalam rangkaian. Oke, mari kita masuk. Ternyata lewat sini guys, lewat dalam ruangan ini. Regis dulu. Regis di mana? Itu QR diisi nanti kalau udah selesai ngisi. Oh ini QR. Ya. Jadi QR ini ngisi Google Form, absen, registrasi, terus Nanti kita masuk lewat kar 3 karena ini kan kar 8. oh lewat sana. Ya. Kita Wah. lewat depan dulu yang area miniatur. Oke. Untuk keluar soalnya. Ini pintu keluar. Oke, jadi kita jalan aja ya teman-teman. Untuk eventnya ini gratis mulai tanggal 11 November sampai 16 November. Sebenarnya ini udah hari-hari terakhir ya. Besok udah terakhir nih. Dan besok KRL ini udah bener-bener last run, terakhir jalan dari Jakarta Kota ke Depok. Nah, kita udah berada di ujung. Ini kereta 1, kereta 2, kereta 3. Nah, kita lewat di kereta 3 terlebih dahulu. Oke, masuk. Ini kita masuk langsung ke kiri ke kereta nomor 2 dan nomor 1. Jadi alurnya ini meskipun masuk di kereta nomor 3, tapi untuk alurnya ini dimulai dari kereta 1. Oke, sekarang kita berada di kereta nomor pertama. Nah, di sini ada informasi tentang KRL di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu di sampingnya ini ada miniatur-miniatur KRL di Indonesia. Dimulai yang dari terbaru ini ada KRL CRRC buatan Cina, lalu KRL Inka, KRL CR205 kabin Marsen, lalu CR205 yang populasinya sangat banyak, lalu ada KRL Bandara, lalu KRL Holek yang saat ini sudah dimodif menjadi KRD yang saat ini digunakan di kereta bandara YIA. Lalu sebelahnya KRL Inka I9000 yang saat ini digunakan di KRL Jogja Solo. Lalu itu kok beda sendiri, malah ada KRD Inka guys yang biasa digunakan di komuter Daup 8. Nah, lalu ini ada KRL PN Holek tahun 94. Walah, ini udah mulai jadul nih. Lalu ini KRL Hitachi. Lalu ini KRL Holek Retrofit. Lalu KRL Holek tahun 96. KRL Hyundai. Dan ini KRL Reostatik tahun 86. Dan ini KRL, wah ini mulai KRL ekonomi guys. KRL ekonomi buatan Jepang ini. Reostatik tahun 78. Dan ini buatan 76. Nah, semua KRL tua ini sudah nggak ada ya, sudah pensiun, bahkan udah ditumpuk penumpukan kereta Purwakarta. Nah, kalau ini lebih tua lagi guys, ada Bonbon yang saat ini alhamdulillah masih bisa hidup ya, meskipun bukan menggunakan mesin asli. Lalu di sini ada KRL seri MABW dan ini KRL MABDW. Wah, tua banget kelihatannya guys, jadul. Tahun berapa ini? Kayaknya tahun antara 1930-an sampai 50-an deh. Dan lalu ini ada saudaranya Bonbon. Bentuknya mirip Bonbon, tapi beda seri ya. Ini versi mininya ini, kecil ini. Seperti ini, dan ini kok unik ini. Seumur-umur gak pernah lihat lokomotif model begini di Indonesia, teman-teman. ESS 4000. Wah, unik. Oh, ini di atas ada penjelasannya, guys. Wah, ini KRL yang unik nih. Lokomotif listrik ESS 4000. Oh, untuk Langsir aja. Lokomotif khusus Langsir di Bukit Duri. Mantep cuy. Menarik banget ya. Jadi gerbong pertama ini menjelaskan tentang sejarah KRL di Indonesia, mulai KRL yang paling tua sampai paling terbaru buatan Cina, CRRC. Nah, jadi ini ada peninggalan aksesoris dari Jepang ya. Dari Jepang kan ini? Itu Indonesia. Indonesia kan? Ini aksesoris peninggalan Indonesia sendiri tahun 2010-an kira-kira ya. Jadi dulunya KRL Jalita ini digunakan sebagai KRL Express ya. Iya. KRL Express dengan nomor tempat duduk. Jadi saat itu KRL ada kelasnya, yaitu kelas ekonomi dan Express. Nah, kalau yang Express ini ada nomor tempat duduk. Seperti ini.
nomor tempat duduk A 1 sampai 3. Lalu itu apa ya? Itu tombol pintu darurat. Pintu Atau tombol darurat. buat membuka pintu dalam keadaan darurat. Oh iya, itu tulisannya mohon dibuka pintu darurat. Ya. Nah, bisa bahasa Jepang. Terus di atasnya nih Di atas. Oh iya, ini pakai kipas guys. Toshiba. Iya itu. Gokil coy. Jadi KRL Jalita ini dua-duanya ya, AC pakai, kipas juga pakai. Setauku KRL yang memakai kipas itu Tokyo 8500 dan TM 6000. Tapi nggak semua TM 6000 Pak. Oh, nggak semua TM 6000. Dari 6001 ke 6021 pakai kipas. 22 ke 32 udah nggak. Oh alah, ini lebih expert ini, tahu KRL nih. Sih. Selamat menikmati. Lanjut kereta kedua ya. Nah, kereta kedua ini menjelaskan tentang sejarah KRL JR203, Japan Railway 203. Seperti ini livery saat ini di masa akhir operasi tahun 2025. Lalu kita berjalan lagi. Nah, ini ada gambar KRL seri JR203 yang ada di Manila, Filipina. Kalau yang di Filipina, ini KRL-nya sebenarnya udah rusak ya, udah ditarik lokomotif nih, nggak bisa berjalan sendiri. Tapi di Indonesia, KRL JR203 ini masih bisa berjalan sendiri dengan tenaga listrik normal. Lalu ini JR203 tahun berapa ini? 2000. Masih ada KRL ekonomi, wah fix udah lama ini, tahun 2010-an mungkin atau 2012. Lalu kita jalan lagi, uji coba KRL seri JR203. Liverynya masih belang-belang ya, livery kereta komuter dan livery Jepang. Nah, ini berdampingan antara JR203, Tokyo 8500 dan JR205. Terima kasih 203 series. Wah, oh ini platnya guys. Asli loh guys, berat. Plat dari JR203 2. Dan ini kursi kereta Jalita ada armrestnya teman-teman, unik banget kan. Kursi KRL ada armrest di tengah-tengahnya. KRL seri JR203 ketika uji coba ke Bogor bersandingan dengan KRD Bumi Geolis. Lanjut, nah ini pertemuan JR203 dan TM05 saat masih di Jepang. Sekarang kedua-dua KRL ini ada di Indonesia. Oke, ini kedatangannya di Indonesia. KRL seri JR203 tiba di Indonesia pada tahun 2011. Jadi dinasnya itu 2011 sampai 2025. Berapa tahun tuh? KRL JR203 berdinas di Indonesia selama 14 tahun. Nah, ini foto ketika KRL JR203 last run di Jepang. Perjalanan terakhir di Jepang sebelum dikirim ke Indonesia. Masih tidak menggunakan kohanger ya, masih polosan dan menggunakan livery dari Jepang, Japan Railway. Nah, ini dikirim ke Indonesia melalui pelabuhan Niigata tahun 2011. Oh, barengan nama siapa ini? Kiriman ke luar negeri kayaknya. Oh, ini berada di satu area dengan KRD Kogane. Ini KRD Kogane yang akan dikirim ke Filipina. Sedangkan ini KRL yang akan dikirim ke Indonesia. Nah, jadi KRL JR203 ini diproduksi 170 unit di Jepang. Dan ini adalah awal operasi JR203 di Jepang. KRL JR203 dibuat pada tahun 1982 hingga 1986, dibuat di Kawasaki Heavy Industry, Genki-Sario, dan Tokyo. Dan ini adalah kursi asli dari warna kursi prioritas JR203. Warna merah dengan garis-garis seperti ini. Kita lanjut ke kereta nomor 3. Nah, kereta ketiga ini bahas apa ini? Keselamatan perlintasan. Bahas sosialisasi perlintasan guys. Dilarang menerobos ya. Nah, ini berita-berita tentang kecelakaan kereta menabrak kendaraan. Horor. Ingat guys, horor guys. Ada semacam tampilan palang perlintasan kereta api.
Lanjut kereta keempat. Selamat datang di TM 7000. Wow, berarti kereta keempat ini khusus membahas TM 7000 ya, teman-teman. TM 7000 semasa beroperasi di Jepang. Seperti ini, menggunakan livery berwarna kuning. Nah, pada awalnya KRL TM 7000 memiliki formasi 10 kereta. Kalau di Indonesia jadi berapa ya? Ada 8. Cuma 8, nggak ada yang 10, 12? TM 7000, 10. Wah, lupa ingat ya, apa 7021 waktu itu. Ada tapi ya? Kalau ini ada 7017, tapi sekarang udah di-unspur. Oh, alah, udah di-unspur. Terakhir tuh 22, 23 tuh SF8. Oke, lanjut. Jadi KRL TM 7000 ini mulai beroperasi tahun 1983 di jalur Yurakucho, Jepang. Nah, KRL TM 7000 ini beroperasi di Jepang selama 27 tahun dan akhir operasi tahun 2022. Kursi, oh ini warna kursi asli JR Donald 3 ketika TM 7000 ketika di Jepang. Warna apa, merah dengan dibawa ke Indonesia kok ini. Oh, sempat di Indonesia ya? Iya, ini kan di Indonesia, ini kan di Indonesia. Oh iya, di Indonesia. Cuma dipasang di Jalita ya? Iya, Oke, lanjut. Di sini ada kedatangan ketika di Indonesia. KRL TM 7000 datang di Indonesia pada tahun, oh iya itu ada. Jadi KRL TM 7000 ini di-replace di Jepang tahun 2006 karena ada KRL yang seri terbaru. Dan tahun 2010 itu dikirim ke Indonesia. Dan ini foto ketika tiba di Indonesia, guys. Tiba tanggal 21 April 2010. Nah, ini dia gambar ketika uji coba perdana di Indonesia. Nah, ini masa awal beroperasi di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2010. Dan ini penyesuaian sarana. KRL ini dulunya tidak menggunakan co-hanger, sedangkan di Indonesia karena aturannya harus menggunakan co-hanger, maka ditambah ini, teman-teman, di Depo Bukit Duri. Nah, ini ada semacam pelat atau trademark headmark TM 7000 kemarin ketika last run tanggal 11. Dan ini dilepas dan ditempelin, dipajang di museum. Arigato, terima kasih TM 7000. Mulai berdinas di Indonesia 2010 sampai 2025. Last run terakhir berjalan 11 November 2025. Warna baru nih, udah pakai livery terbaru. Nah, ini last run terakhir berjalan di Indonesia 11 November 2025. Dan ini fotonya berjejeran dengan KRL CRRC Cina. Jadi KRL TM 7000 ini bisa pensiun karena kedatangan KRL Cina ini salah satunya. Lanjut kereta kelima, ini bahas apa ini? Oh, sosialisasi stop kekerasan seksual, guys, di dalam KRL ataupun di dalam semua kereta dan semua transportasi umum sih. Nah, ini dia. Oke, lanjut kereta ke-6. Ini membahas sejarah tentang KRL Tokyo 8500 atau KRL Jalita yang kita naiki ini. Nah, ini dia. Jadi KRL Jalita ini Tokyo 8500 mulai beroperasi tahun 1975 di jalur Denentoshi, Jepang. Wah, udah tua ya, udah dari 75, guys. Dan ini gambar ketika TM 8500 beroperasi di Jepang menggunakan livery garis berwarna merah. Oh, ini era awal dinas, guys. Lebih tua lagi nih. Bahkan fotonya masih hitam putih. Tahun 75. Sebanyak 10 rangkaian. Formasi 44 tuh berarti 8 kereta, guys. Sekarang pun 8 kereta sih. Emang dari sananya berarti dari pabriknya 8 kereta. Nah, ini merupakan foto akhir beroperasi di Jepang setelah berdinas hampir 48 tahun. Fotonya ini ada di Depo Nagatsuta. Nah, setelah 48 tahun berdinas di Jepang, KRL Tokyo 8500 dikirim ke Indonesia pada tahun 2006. Wah, udah lama ya, 2006 udah dikirim ke Indonesia.
Pantas saja kereta api Tokyo 8500 ini udah waktunya pensiun, teman-teman. Nah, ini gambar ketika turun dari kapal langsung ke rel. Unik juga ya, pakai rel portable nih kayaknya. Rel pasangan yang dipasang di sebelah persis kapal. Nah, ini gambar ketika tiba di Jakarta. Di Tanjung Priok sebanyak 64 unit. Nah, pada tahun 2009 rangkaian terakhir tiba di Indonesia. Jadi mulai dari 2006 sampai 2009 itu merupakan kedatangan Tokyo 8500 di Indonesia. Gambar ketika persiapan operasi di Indonesia. Pada tahun 2008 bersebelahan dengan ini apa ya? Oke, setelah tanya-tanya ternyata ini KRL Toei Lohan ya. Lohan. Dinamai Lohan kayaknya karena bentuknya kayak Lohan. Iya. Unik sih, kelihatan kecil gitu loh, nggak lebar KRL-nya guys. Nah, ini gambar ketika KRL sesama Tokyo berpapasan. Foto tahun 2015 dengan livery seperti ini, biru dan kuning. Nah, ini merupakan warna kursi asli dari Tokyo 8500. Warna asli berwarna coklat. Oh, ini The Real Jalita. Jalita yang asli itu merupakan seri 8513 ya? Iya, 8513. 8513. Nah, sekarang rangkaian tersebut udah ditumpuk ditanahkan di Cikaum. Nah, sedangkan KRL yang kita naiki ini sebenarnya dulunya bukan Jalita, namun KRL ini dipasangi livery seperti Jalita kembali. Nah, ini livery Jalita Reborn pada KRL 8518 dan 8618. Sebenarnya ini bukan Jalita asli, namun tahun 2025 ini dalam rangka 100 tahun KRL di Indonesia diberi livery Jalita. Oke, lanjut kita ke kereta nomor 7. Wah, kereta nomor 7 ini vibes-nya kayak Jepang ya. Instagramable, estetik. Ikan guys, ikan. Oke, jadi kereta ke-7 interiornya seperti ini. Ini foto waktu laseran kemarin, tanggal 11 guys. Jadi tanggal 11 kemarin rame banget ya. Ada 3 KRL yang meramaikan, yaitu ini, Jalita, Tokyo 8500, lalu JR203, dan TM 7000. Nah, ini ada tulisan-tulisan dari pengunjung nih. Arigato, Jalita, pensiun, semoga masuk surga. Wah, ini ada seragam dari masinis KRL dari masa ke masa. Dimulai dari KAI, logo Z, warna abu-abu, lalu putih sampai putih bersih. KAI komuter. Nah, harmoni komuter, filosofi batik. Dan ini ada tanaman-tanamanan yang bisa ditempeli, yang bisa digantungin pesan-pesan dari pengunjung. Bismillah masinis. Wah, siapa ini? Monggo di absen. Siapa tahu orang yang nulis ini menonton. Thank you, makasih. Arigato Jalita. Oke, lanjut ke kereta ke-8 atau kereta terakhir. Nah, ini temanya apa ini? Kereta ke-8. KRL KFW buatan Indonesia. Sewaktu masih beroperasi di Jabotabek. Saat ini KRL KFW ini beroperasi di rute Jogja Solo, teman-teman. Wah, ini dua-duanya buatan Madiun ya. Ini KFW dan ini bukan KRL ini KRD Kaligongso. KRD yang modifikasi dari KRL Holek. Nah, ini ada foto-fotonya KRL seri Tokyo 5000 yang sekarang udah pensiun, udah jauh lebih lama pensiunnya. Lalu ada KRLI Joko Lelono, KRL buatan Indonesia, buatan Inka. Tapi sayang banget udah pensiun ya. Foto ini diambil Agustus 2009. Dan ya, di depan udah selesai perjalanan museum kereta KRL Jalita, dimulai dari kereta 1 sampai kereta 8. Oke teman-teman, sekian dulu video mampir ke Museum KRL Jalita di Stasiun Jakarta Kota. Acara ini masih berlangsung sampai tanggal 16 November 2025. Mungkin jika teman-teman nonton video ini di tanggal 16 November, masih bisa mampir ke museum ini.
Bahkan di tanggal 16 tersebut di jam 5 sore KRL ini bakal bener-bener last run perjalanan terakhir dari stasiun Jakarta Kota ke Depok. Nah, untuk video selanjutnya aku akan hunting kereta api di Jakarta. Aku dapat info di hari itu ada beberapa momen, yaitu berjalan KLB rombongan dari stasiun Gambir ke Bogor dan kereta api Matarmaja ditarik oleh lokomotif merah. Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.